Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa wasilin asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para penasihat TKN, Pak Ustaz Rasman, Pak Ustaz Hayati, Pak Sulaya, dan bapak-bapak semuanya serta seluruh jamaah sekalian. Sesuai dengan tema yang di-share kemarin, jadi kita akan bicara tentang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari, yaitu tentang menjadi manusia. Memang kita setengah jadi sekarang, Pak. Kita lihat sebetulnya kenapa harus temanya ini ya, maksudnya apa. Kita lihat di sini. Ya, jadi kan manusia kurang lebih prosesnya seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, dimulai dari kecil, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua. Pak Sek dalam posisi yang mana, Pak? Bukan penting. Silakan ya, memposisikan masing-masing. Pada posisi yang mana? Kalau Zen pasti nomor 1, nomor 2. Jadi walaupun lari-lari di sini tetap lucu ya, tapi kalau bayangkan kalau kita yang lari-lari di sini udah gak pantas. Ya itu kalau dalam psikologi namanya kita itu punya tugas perkembangan, Pak. Jadi kita itu bukan hanya punya tugas tubuh fisik saja, tapi dalam batin kita juga itu harus berkembang. Namanya itu ada psikologi, namanya tugas perkembangan. Kalau Bapak Ibu yang pernah ngambil kuliah psikologi umum misalnya itu ada istilah itu, namanya tugas perkembangan. Jadi yang tumbuh dalam diri kita itu bukan hanya tubuhnya aja juga, tetapi batinnya juga, rohaninya juga harus tumbuh. Makanya kita sering lihat ada anak yang tidak tumbuh secara batin, ada juga kan tubuhnya besar tetapi mentalnya tidak berkembang. Nah selanjutnya kenapa temanya ini kita lihat di sini ada istilah menjadi manusia seutuhnya. Jadi dari menjadi manusia seutuhnya itu fisiknya harus sehat, mentalnya harus sehat, ditambah satu lagi agama kita atau iman kita juga harus sehat. Kita mungkin secara fisik sehat, tetapi secara mental belum tentu sehat. Bahkan secara agama belum tentu sehat. Nah, kita akan menjadi 3 bagian nanti, kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, sehat fisik dulu, sehat mental. Setelah itu kita juga cek keagamaan kita sehat atau tidak. Mudah-mudahan saja kalau ketiga hal tersebut kita bina terus, kita latih terus, maka kita akan sehat secara paripurna. Fisiknya oke, mentalnya oke, agamanya juga oke. Emang ada Pak agama yang gak sehat? Kita lihat aja nanti ya. Tapi nanti belakangan kayaknya banyak, jadi kita bagi 3 bagian aja ya. Pertama, kesehatan jasmani ya. Ini ada sebuah potongan hadis dari hadis riwayat Muslim yang intinya al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kita ini juga dituntut fisik kita juga harus kuat, apalagi zaman Rasul ya, fisik yang kuat itu dituntut karena untuk berperang dan untuk berperang. Jadi kalau ditanya Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Khalid bin Walid, itu semua adalah orang-orang yang fisiknya kuat, berlatih dan lain sebagainya. Nah, caranya apa supaya fisik kita kuat? Yaitu dengan memelihara badan. Nah, ini ada sebuah kata yang bagus dari Jim Rohn. Take care of your body is the only place you have to live. Jadi rawatlah tubuh kita itu baik-baik, karena tubuh itu adalah satu-satunya tempat kita tinggal. Memang kita punya tempat yang lain selain tubuh kita. Apa kita ke omang ya, yang sudah umur sekian tahun, kemudian cari cangkang yang lain? Kita nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita ini hanya dikasih tubuh satu-satunya, casing ini satu-satunya. Jadi rawat casing kita ini dengan sebaik-baiknya. Jadi Mas Tukul itu katanya kalau dalam acara itu, saya ini orang baik, casingnya aja yang jelek. Kalau Mas Tukul, jadi itu casing kita ini kita
jaga baik-baik ya, jangan sampai rusak, jangan sampai tergores kalau beratnya oke, karena kita hanya dikasih casing satu-satunya. Oleh karena itu fisik kita itu harus betul-betul terjamin kesehatan. Terus apa yang menyebabkan tubuh kita itu bisa tidak sehat, bisa tidak baik? Ya, kita lihat penyebab tubuh tidak sehat itu sebetulnya sudah sangat common sense, sudah sangat tahu semua. Pertama, yang menyebabkan tidak sehat itu adalah biasanya adalah pola makan yang kurang baik. Kemudian yang paling standar tidak cuci tangan, kemudian kurang cairan tubuh juga, kurang tidur juga, kemudian tidak menjaga kebersihan. Jadi faktor-faktor inilah yang kemudian menyebabkan fisik kita tidak begitu oke, fisik kita tidak begitu baik. Pertama adalah pola makan. Nah, pola makan kita ini kita harus akui kita termasuk pola makan yang mana ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, kita perhatikan kita termasuk orang yang suka makan dengan pola apa? Yang pertama adalah namanya adalah habitual eating. Makan dengan menu yang itu saja, ngefans sama itu saja. Misalnya kalau kita dari kecil sampai sekarang ngefansnya sama mie, pagi mie, siang mie, sore mie. Yang berbahaya kira-kira Pak? Apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh kita hanya dimasuki oleh salah satu unsur makanan dan gizi-gizi yang lain tidak ada. Kita merasa cukup puas dengan satu gizi, satu sumber makanan, gizi yang lain tidak ada. Ya, ada kan orang yang makan sama mie, terus ada yang sama daging, terus ada sama yang ayam, terus. Nah, mestinya kan yang ideal itu adalah ketika kita makan, yang kita makan itu gizinya adalah gizi yang seimbang, ya, gizi yang seimbang. Kedua adalah emotional eating. Apa emotional eating Pak kira-kira? Jadi kalau dia lagi bete, kalau dia lagi marah, pasti makannya tambah gede karena ada harapan bahwa stresnya itu, marah itu bisa hilang dengan makan. Kira-kira kita masukin nggak? Ada juga di antara kita itu justru kalau lagi marah nggak mau makan gitu ya. Nah, sama-sama berbahaya. Nah, ini kayak di gambar ini ya. A candy bar would make me feel better. Permen yang gede, permen bar ya, akan membuat saya akan merasa lebih baik. Kita merasa bahwa dengan makan yang banyak, stres kita bisa turun, bisa hilang. Nah, ini berbahaya juga. Kita lagi bete sama suami, akhirnya satu kulkas habis sama kita semua ya. Satu kontainer box makanan kita habis semua, gara-gara kesel sama istri. Nah, ini kurang bagus. Jadi makan itu jangan dipicu dengan emosi, tetapi dengan kebutuhan tubuh yang seimbang. Selanjutnya ada juga, nah ini kita sering melakukan Pak, terus terang kita ini, yang namanya sensual eating. Jadi makan pada saat ada perayaan-perayaan untuk merayakan kegembiraan, sensual eating. Nah, kadang-kadang harus kita akui pada saat sensual eating ini kita makannya juga agak banyakan, agak berlebihan, ya, agak banyakan. Misalnya kita diundang ke sebuah resto, kemudian makan di situ enak-enak, akhirnya lepas kontrol, lepas kendali, ya. Kemudian ada juga yang namanya external eating, atau ada juga yang menyebut sebagai sebagai craver. External eating atau craver. Craver itu dari bahasa Inggris artinya crave, to crave artinya mengidam-idamkan. Jadi kalau dia lagi bawa motor, lewat ke sebelah kiri, itu ada cuanki enak banget, kayak dibayar-bayar terus. Besoknya beli banyak. Nah, itu namanya external eating. Jadi dibayangkan makanan enak karena dihalusinasikan. Ternyata itu tiap hari, besoknya ngehayal lagi, lihat bakso lewat, enak banget, ganti lagi, besok ganti lagi. Itu namanya external eating. Jadi membangkitkan selera makan dengan cara halusinasikan. Selanjutnya adalah energy eating. Energy eating ini makan dengan cara dia memperkirakan, saya tadi lagi pagi setengah jam, ini pasti habis kalori sekian-sekian, akhirnya dihitung, kemudian dia makan lebih banyak lagi. Itu bisa tepat atau tidak, tapi kadang-kadang kita meleset karena kita kan bukan ahli gizi, ini juga bisa meleset. Nah, gitu ya, pola makan kira-kira Pak Arifin yang mana Pak Arifin? Pola yang mana? Kita
Kita mah kalau lagi lapar aja ya, kadang-kadang sensual eating sekali-kali sih nggak apa-apa. Nah sekarang kita lihat ada tren makanan yang lagi rame-rame di YouTube ya banyak ya. Sebetulnya secara medis dan secara agama apa hukumnya? Kita lihat nih, apa ini? Mukbang. Kalau kita mah orang yang udah tua nggak begitu paham apa mukbang. Tapi kalau anak-anak remaja tahu gitu, mukbang itu apa? Mukbang keong, mukbang daging. Nah, mukbang itu adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan, dirangkum dari halaman mes.com. Kata mukbang berasal dari kata mukja, berarti makan, dan bangsong berarti siaran. Jadi mukbang itu bukan makan besar, tetapi makanan, kita lagi makan disorot kamera, disiarkan, itu namanya mukbang. Jadi mukbang itu ada dua jenis, biasanya ada mukbang ketika kita makan yang besar, makanan besar, atau makanan yang ekstrim kemudian disiarkan TV. Nah itu namanya mukbang. Jadi mukbang itu bukan makan besar aja, tetapi makanan-makanan yang disiarkan TV itu namanya mukbang. Nah ini ada seorang YouTuber makan rapoki. Tahu rapoki nggak? Kalau soal makanan ibu kita tahu apa rapoki? Rapoki itu makanan campuran ramen dengan tambahan yang lain. Kemudian galbi itu makanan Korea juga yang bahan utamanya adalah potongan iga sapi. Bayangkan satu porsi gede itu habis oleh satu orang. Habis oleh satu orang, tetangganya gak kebagian. Ini kenapa Pak? Ini sebetulnya coba bayangkan kalau ada orang miskin gak punya makan, belum ketemu daging, lihat ini apa perasaannya? Kasihan ya? Iya. Selanjutnya ini mukbang yang pertama, ada mukbang yang kedua. Kalau contoh yang kedua, ini namanya makanan ekstrim. Ada lomba makan cabai, cabainya gede-gede, merah-merah lagi ya. Kemudian ini yang berikutnya, gambar berikutnya apa ini? Ada makanan ekstrim kalau di Cina kan khas, ada seafood, kemudian ditaburin arak ya, kemudian dimakan. Nah ini mau makan gurita, malah guritanya yang makan dia. Ya. Itu makan ini. Balik. Nah ada yang menyebutkan Bapak, Ibu sekalian, bahwa sebetulnya ketika kita makan, maka makanan itu memakan kita. Paham maksudnya? Jadi kalau kita sembarang makan, suatu saat makanan itu akan memakan kita kalau makannya berlebihan. Dengan cara apa? Ketika makanan itu berubah menjadi penyakit. Oleh karena itu bijaksanalah makan, karena makanan itu suatu saat dia dendam bisa memakan kita dengan cara memberikan penyakit. Misalnya kita kebanyakan makannya yang asin, berlemak, kemudian ada garamnya, ada santannya, itu kan bisa berefek pada darah tinggi, diabetes dan sebagainya. Itu kan dalam tanda kutip makanan balik memakan kita karena kita tidak bijaksana dalam makan. Ya. Nah selanjutnya yang lagi ngetren juga ini apa ini? Konsep resto all you can eat ya, Pak Tommy. Kalau kita main ke Ion Mall atau kemana tuh, daerah BSD ada yang ditawarkan namanya all you can eat. Jadi kita bayar 250.000, 300.000, makan silakan sepuas-puasnya. Nah kalau kita ada yang undang di sini, kita ada tipsnya katanya supaya kita makannya bisa nyaman, bisa enak, tapi juga uang yang kita makan tidak sayang keluar, dan kita makan juga bisa bijaksana. Caranya apa? Pertama, jangan makan nasi banyak-banyak. Jadi kalau mau diundang soal you can eat, jangan makan nasinya gede-gede, nanti keburu kenyang. Malah nggak nyaman makannya. Kemudian datang dengan perut kosong dari rumah, jangan makan dulu. Ambil porsi kecil tapi beragam, ya. Ambil porsinya kecil-kecil. Kemudian jangan kebanyakan minum, makan perlahan dengan porsi kecil. Utamakan menu paling mahal. Ini mah tips saja ya. Udah bayar mahal-mahal, giliran makanan yang mahalnya dari colek buat kenyang. Nah, ada tipsnya, berarti pelajari dulu gitu ya. Ini mah tips ada di mana, ada suara.com. Jadi cari yang mahal dulu, jangan makan dari rumah, jangan makan nasi banyak-banyak, minumnya jangan banyak-banyak juga, ambil porsi kecil-kecil biar kita bisa merasakan. Apa sih restoran Olive ini pasnya punya wartawan kita tahu nih, Ana Masa apa lagi ya, ini sebagainya. Kita mah nggak peduli, sekarang 250.000 sekali makan sayang banget Pak RW. Kecuali kalau ada yang undang, Olive ini. Nah
ajaran Islam tentang makan seperti apa? Kita lihat ajaran Islam tentang makan itu ada sebuah ayat yang sangat terkenal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini jelas banget dalilnya. Jadi minum jangan berlebihan, makan jangan berlebihan. Kalau bisa dibungkus aja, Pak. Bahkan kalau di Jerman itu katanya kalau kita makan di restoran, kemudian maka aku memesan banyak, kemudian disisakan. Itu kalau ada sesama pelanggan yang melihat kelakuan kita, dia telepon dinas sosial, kita bisa didatangi petugas, didatangi polisi istilahnya. Kemudian didenda, mau dibawa pulang atau suruh bayar. Kalau di kita kan masalah. Kadang-kadang di tempat makan bakso itu sama makanan numpuk banyak. Nah, di luar negeri itu sudah berlaku karena mereka punya solidaritas yang tinggi untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi tidak salah kalau ada yang menyebutkan, ada seorang peneliti yang menyebutkan bahwa yang mempraktekkan nilai-nilai Islam itu justru bukan negara Islam, malah negara-negara non-Muslim. Sekarang saya mau tanya Pak, negara yang kota yang paling bersih di kota yang paling Islami di Indonesia, kota apa? Ada penelitiannya. Kalau nggak salah ini dari Ma'arif Institute. Kota yang paling Islami di Indonesia kota mana? Atau provinsi mana? Ternyata mengejutkan Pak, kota yang paling Islami atau daerah yang paling Islami di Indonesia di mana? Bali Pak. Bayangkan coba. Disebutnya paling Islami, tersinggung nggak? Tersinggung kita. Maksudnya apa? Nilai-nilai dari nilai keramahannya, nilai kebersihan itu diambil oleh Bali Pak. Diambil oleh Bali. Nggak ada Parung, nggak ada Bandung. Bandung itu keren, bagus. Tapi kalau ke pinggirnya sama aja, kurang lebih kayak Jakarta kayak kita. Jadi menurut Ma'arif Institute bahwa provinsi atau kota, ya provinsi yang paling bersih, yang paling Islami, itu adalah Bali dalam hal kebersihan dan keramahan. Ya, dalam hal kebersihan dan keramahannya, bukan dari nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya, Siti Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah menyampaikan bahwa dahulu Rasulullah SAW tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ya, ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma, dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Kalau kita makan sekarang roti, habis itu nasi uduk. Nasi uduk. Jadi harus lebih dari beberapa menu. Teman kita siapa Pak Ade, security kita, beliau pernah cerita Pak. Jadi beliau dulu itu pernah bekerja di Arab ya. Nah di situ katanya si tuan besarnya itu mewajibkan karyawan tokokinya setempat, toki rumahnya untuk memasak minimal 16 menu sehari Pak. Nah itu sama istrinya Pak Ade. Istrinya Pak Ade itu dikurangin 14 menu, marah katanya, marah banget. Pak, tapi saya sayang buang-buang makanan terus tiap hari takut dosa urusan saya. Sampai begitu ya sombong gitu. Sampai begitu ngomongnya kalau kita masak 16 menu, bayangkan sehari 16 menu. Banyakan duit. Kalau kita udah satu RT kebagian 16 menu. Ini cerita nyata loh Pak. Cerita nyata. Nah ini kawan-kawan, ini Masya Allah, ini sindiran dari Siti Aisyah sebetulnya. Jadi Siti Aisyah ini ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian kehidupan para sahabat itu secara ekonomi mapan, kemudian makanannya mulai enak-enak. Nah Siti Aisyah bertemu dengan para sahabat itu, kemudian beliau menangis ingat Rasul. Jadi Rasul itu katanya tidak pernah kenyang, tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Jadi beliau itu cukup dengan satu makanan yang membuat kenyang. Sampai begitu ya sendiri. Nah, termasuk kita kalau makan ya nggak mungkin satu menu, biasanya pasak ya. Kalau telur doang, gimana bayangannya? Nasi goreng aja. Minimal kalau makan telur pagi-pagi itu kan minimal harus ada sambal buat nyoleknya. Pagi-pagi aja dia. Nasi uduk aja kan, kalau nasi uduk tempe doang, emang Pak Hari mau beli. Rasulullah sudah menyindir padanya. Jadi nasi uduk aja kan akhirnya ditambahin bihun, gorengan, kemudian ada kerupuknya, sambalnya, kita malu sama Rasul. Rasul itu cukup dengan
satu jenis makanan, kemudian beliau masaknya. Dia ulangkan kita akhlaknya dari Rasulullah SAW. Kemudian ajaran Islam yang berikutnya adalah janganlah kamu jadikan perut kalian menjadi kuburan binatang. Ini ada yang dikutip dari kata-kata Sayyidina Ali, ada yang dikutip dari Sayyidina Umar. Jadi jangan kalian jadikan perut kalian sebagai kuburan binatang. Ini maksudnya apa? Yang kebanyakan terlalu banyak makan yang bernyawa ayam. Kalau kita sebutkan, ya, Pak Jupri, kita ini kalau makan ayam, kalau kita kira-kira dihitung semenjak kita lahir sampai sekarang, kira-kira berapa ekor ayam yang sudah kita bantai? Kira-kira sudah berapa ekor ayam yang sudah masuk dalam perut kita, dan sudah berapa puluh kilogram ikan yang sudah habis kita makan, gitu ya, hanya untuk memuaskan nafsu kita. Nah, tapi itu gimana ya? Manusiawi tetapi juga jangan berlebihan. Intinya itu kan yang ingin disampaikan oleh Islam. Nah, ini yang jadi tren juga di YouTube itu gini, Pak. Nah, bisa dilihat ini apa? Ada satu orang bisa menghabiskan 1 ekor kambing sendirian. 1 ekor kambing sendirian. Ini real karena ditayangkan langsung dari mulai ngolahnya sampai makan sampai habis. Dari mulai berbentuk utuh tinggal tulang, tapi di bawahnya lagi ada nasi kebulinya. Kalau kita bisa 1 masjid ya. Habis. Lagi ngetren gitu ya, ngetren insyaallah. Nah, gitu Pak. Dari Islam itu pertama jangan berlebihan, kemudian upayakan kenyang dengan cukup 1 jenis makanan, kemudian usahakan jangan terlalu banyak makan daging karena ada ajaran atau anjuran jangan jadikan perut kita sebagai kuburan binatang. Selanjutnya pola makan kita juga atur dengan cara apa? Dengan cara rajin-rajin berpuasa. Membiasakan berpuasa, apakah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, puasa bermanfaat menyeimbangkan berat badan bila saat berbuka puasa dan sahur mengurangi nasi dan gula, dan juga puasa itu bermanfaat untuk detoksifikasi atau menghilangkan racun dari dalam tubuh kita. Sebetulnya detoksifikasi itu apa? Kita lihat. Jadi detoksifikasi itu adalah proses. Jadi saat berpuasa, 5 organ pencernaan seperti hati, pankreas, lambung, usus besar dan usus halus mengalami istirahat. Jadi dengan puasa, organ-organ tubuh yang vital itu dibiarkan beristirahat. Nah, selama beristirahat, organ tersebut membersihkan diri dan tubuh lebih sedikit menyerap radikal bebas, sehingga sehingga organ akan mampu bekerja dengan lebih baik lagi. Jadi sangat ideal kalau kita membiasakan diri selain puasa Ramadan yang wajib, kita juga membiasakan puasa sunnah Senin Kamis atau puasa yang di saat bulan purnama ya. Nah itu, jadi sangat baik sekali dianjurkan kalau kita berpuasa Senin Kamis itu seperti itu maksudnya. Nah selain itu banyak juga konsumsi makanan yang bisa membantu detoksifikasi, diantaranya alpukat, bayam, nanas, bawang putih. Ada artis yang dia meyakini bawang putih itu sangat bagus sampai dia makan bawang putih tiap hari. Si siapa tuh? Vokalis yang lupa saya namanya. Ada artis ya? Si Samuel Simorangkir. Jadi dia itu karena dia pilih bawang putih bagus, tiap hari makan bawang putih Pak. Kalau kita kan dari bawahnya udah gak enak. Nah, kalau nggak sanggup seperti itu lebih bagus mungkin kita beli ekstrak bawang putih yang sudah dalam bentuk kapsul. Itu bagus Pak. Pertama bawang putih itu untuk detoksifikasi, kedua untuk menghaluskan kulit katanya. Bisa anti aging juga. Nah ini ibu-ibu kalau mau anti aging rajin-rajinlah memakan bawang putih. Insya Allah kulitnya sehalus opa-opa keren. Opa keren. Itu cuma satu jenis aja berarti. Bawang putih aja berarti. Jangan makan yang lain. Jangan makan yang lain. Tambahan. Kalau bahasa bawang putih, setelah itu dituburin nasi 1 bakul dan goreng. Ini nasi goreng. Ya, selanjutnya, nah ini yang lagi ramai juga, bukan lagi ramai dari dulu juga sebenarnya. Betul kan? Ada hadis yang mengatakan buka puasa dengan yang manis. Hadis bukan Pak? Ternyata tidak ada hadisnya berbuka puasa dengan yang manis. Itu hanya kiasan
Jadi para ulama ketika menafsirkan Rasulullah biasa makan berbuka puasa dengan kurma, para ulama mengkiaskan bahwa kurma itu manis. Nah, akhirnya kan kita menafsirkannya dengan kolak, dengan sirup, apalagi. Padahal kalau dicari hadisnya nggak ada berbuka puasa dengan yang manis itu. Walaupun secara medis, ketika kita berbuka puasa boleh makan yang manis karena yang manis itu kan membantu mencepat memulihkan kelelahan tubuh gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau kita udah ada teh manis, kolak satu mangkok, kemudian ada sirup juga. Akhirnya habis semuanya. Energi kita itu ditumpuk sama yang manis-manis. Nah, boleh berbuka dengan yang manis asal tidak berlebihan. Bila ingin menurunkan berat badan, lebih baik dengan protein, lemak, atau sayur supaya melatih tubuh untuk memakan lemak tubuh atau autofagi. Jadi kalau mau nurunin berat badan, buka puasanya itu jangan dengan yang manis, tetapi ganti misalnya dengan lemak atau protein, telur atau apa. Bisa seperti itu. Nah, kalau Rasulullah SAW gimana berbukanya? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, beliau berbuka dengan kurma basah, rutab ya. Jika tidak ada rutab maka berpuasa dengan kurma kering, dan jika tidak ada tamar maka minum dengan satu berbuka. Jadi Rasul itu makan dengan kurma basah, buka dengan kurma basah. Jika tidak ada dengan kurma kering, atau kalau tidak ada cukup dengan air. Nah, kenapa dengan kurma? Ternyata kurma itu, masya Allah. Nah, ini khasiat kurma itu Pak. Banyak sekali. Jadi kurma itu memang mengandung karbohidrat yang di dalamnya itu ada fruktosa, gula ya. Fruktosa, glukosa, dan sukrosa ini jenis-jenis gula. Dan itu banyak unsur-unsur yang lain, ada proteinnya juga, ada lemaknya juga, ada seratnya juga, ada fitokimia, ada mineral, ada vitamin. Nah, alangkah idealnya kalau kita juga berbuka puasa itu mengikuti ala Rasul, yaitu dengan kurma yang basah. Kurma yang basah. Kalau ada, tapi jangan ikutin dengan kolak lagi. Pokoknya harus seimbang. Oke, selanjutnya ada ajaran Islam tentang makan itu adalah masih dari hadis Nabi ya. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi doa yang kalau dengan sesuai sunnah Nabi sebetulnya cukup dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus bagaimana ada doa Allahumma barik lana bima razaqtana, itu sebetulnya katanya hadisnya dhaif. Tapi kalau mau doa itu juga ya silakan. Kalau doa kan bisa bebas. Menurut sebagian paham. Kalau mengikuti yang sesuai dengan Rasul sebetulnya Bismillah. Nah, selanjutnya bagaimana kebiasaan makan para ulama? Kita contoh yang terkenal apa ya, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan dalam kitabnya yang terkenal ya, Ihya Ulumuddin. Baca doanya gimana doa Imam Ghazali? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Allahumma la taj'alhu quwwatan ala maksiatik. Jadi doa Imam Ghazali ditambahkan seperti itu. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya telah sempurnakan kebaikan dan turunkan keberkahan. Tuhai Allah, janganlah Engkau menjadikan kekuatan untuk kemaksiatan kepadamu. Nah, jangan sampai makanan yang kita makan itu kita gunakan untuk berbuat kemaksiatan. Nah, kalau orang yang lagi diet doanya gimana Pak? Ya Allah, jadikanlah makananku ini menjadi energi, jangan menjadi lemak sambil mirip orang yang duduk di pinggirnya. Itu yang lagi ramai di TikTok. Ya Allah, jadikanlah makananku sebagai sumber. Ya boleh-boleh saja doa bebas kan. Jadi itu doa supaya diet Pak, doa diet Pak. Tapi jangan melirik orang di pinggirnya, nanti marah ya. Selanjutnya bagaimana Imam Al-Ghazali juga menambahkan. Kemudian dalam kitabnya beliau juga menambahkan, jika seseorang mengucap basmalah pada setiap suapan bismillah, maka itu sangat baik hingga hatinya tidak kosong dari zikir kepada Allah. Pada suapan pertama Imam Ghazali ya, pada suapan pertama Imam Ghazali mengucapkan bismillah. Pada suapan kedua bismillahirrahmanirrahim. Pada suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Bahkan
Saya belum ketemu sih keterangan katanya beliau itu mengunyah makanan itu 33 kali dan dalam 33 kali itu sambil bertasbih menyebut nama Allah. Ya, bayangkan sampai baru udah rumah kemudian telan. Tapi saya belum ketemu sumbernya, baru dengar itu ya dari siapa. Luar biasa ya. Dan bismillah. Dan itu harus dikeraskan katanya supaya ada orang yang di samping kita mendengar kebiasaan kita membaca bismillah atau zikir pada saat makan. Insya Allah ya, kita baru dikit kalau makan ya. Pengennya nambah terus. Nah itu tentang makan. Selanjutnya adalah kurang tidur. Kurang tidur juga bisa berakibat fatal pada kesehatan. Pertama, hilang konsentrasi kalau belajar, memperburuk kondisi kesehatan tubuh, kulit terlihat lebih tua. Nah ini juga hati-hati dengan yang suka begadang. Kulit bisa nampak lebih tua. Kemudian hilang fokus saat berkendara. Betul ya. Kemudian munculnya obesitas, stres yang meningkat dan sering lupa. Nah itu akibat kurang tidur. Cuman yang aneh itu kenapa kurang tidur bisa meningkatkan obesitas? Ayo, kenapa logikanya? Kan biasanya orang yang kurang tidur kurus, kok bisa meningkatkan berat badan? Nah ternyata ini alasannya Pak. Kurang tidur bisa bikin gemuk. Pertama, ketika begadang untuk menghilangkan rasa kantuk, biasanya kita ngopi, ngemil, makanan pedas dan lain-lain. Tapi ada juga dari sisi kesehatannya. Kurang tidur akan memicu produksi hormon ghrelin yang memicu rasa lapar dan akan berdampak pada peningkatan berat badan. Jadi ada hormon yang nyuruh makan terus, namanya hormon ghrelin. Nah ini yang berbahaya dari kebanyakan begadang, akan meningkatkan hormon ghrelin, berdampak pada peningkatan berat badan. Nah kayak gitu. Oleh karena itu, contohlah seperti yang sampai kalau Tommy kemarin, kalau kita tidur ikuti pola Rasul, ya, pola Rasul. Jadi beliau itu kalau Rasul tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih cepat pulang. Ya. Nah, terus disebutkan kemarin kan ada berbaring sebelah kanan dan lain sebagainya. Nah ini yang disampaikan oleh Rasul. Nah ini ada sebuah hadis yang sebetulnya kalau kita baca kita sedih ya. Dalam sebuah hadis ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW biasa tidur di atas tikar Pak. Dan ketika beliau bangun tampak bekas guratan tikar pada bahunya. Jadi beliau tidur di atas tikar, kemudian guratan-guratan bekas tikarnya itu nempel di bahunya. Maka kemudian para sahabatnya berkata, wahai Rasulullah, kami ingin membuatkan kasur untukmu. Kemudian Rasul menjawab, apalah artinya dunia ini bagiku? Aku di dunia ini hanyalah laksana seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon, dia beristirahat dan kemudian meninggalkan. Kalau kita untuk nyaman tidur, masya Allah, beli spring bed yang paling mahal, yang pernya jot-jotannya lebih. Rasul cuma tikar gelari doang Pak, supaya apa? Supaya cepat bangun. Kalau kita kan dinyamanin, bantalnya dari kapuk yang terbaik, dijemur dulu siangnya biar nggak ada, dibuat nyaman senyaman-nyamannya agar kita bisa tidur dengan. Kalau Rasul gitu, karena kalau kata Ustaz Roji Pak Endar, bahwa Rasul itu kalau dalam urusan dunia itu main-main ala kadarnya aja, tapi kalau urusan akhirat beliau serius. Jadi dunia itu bagi beliau santai-santai aja ala kadarnya, tapi urusan akhirat beliau serius. Saya pernah mengetahui ada seorang ahli tasawuf, ahli sufi yang Pak Endar pesantrennya gede, katanya pesantrennya gede, mobilnya keren-keren, tetapi ketika orang lihat rumahnya itu kayak gumuk mau hancur. Masjidnya bagus, pesantrennya bagus, mobilnya keren-keren, giliran lihat rumahnya mau rubuh Pak. Luar biasa. Kalau kita, rumah dulu yang dikerenin kan, mobil dibagusin. Kalau urusan kendaraan, kalau nggak salah, karena ini menunjang aktivitas, saya pernah memperhatikan juga bahwa ulama-ulama itu mobilnya bagus-bagus ya, karena menunjang aktivitas. Dan kalau tidak salah Rasul juga gitu kalau dalam urusan kendaraan unta. Jadi beliau itu pernah ketahuan katanya punya unta warna merah. Jadi Ferrari zaman dahulu itu bukan apa-apa, tapi unta yang warnanya merah. Kalau kita salah gitu ya, Pak Tommy ya. Jadi barang yang mahal, kendaraan mahal di zaman Rasul adalah unta yang berwarna merah. Kalau zaman sekarang apa? Wah, Outlander, mobil-mobil keren. Kalau dulu namanya unta merah. Mahal ya. Selanjutnya yang membahayakan kesehatan adalah kurangnya cairan, kurang cairan. Jadi kalau kita kurang minum, maka mudah lelah, kurang konsentrasi, macam-macam ya, halusinasi, bau tenggorokan kering, bau mulut, kulit kusam dan lain sebagainya. Itu akibat kurang minum. Nah, ini sudah jelas kalau ini ya.
Ikuti juga cara minum Rasulullah SAW. Jadi banyak nih sunnah minumnya aja banyak banget. Meniatkan minum sebagai ibadah karena Allah, memulai minum dengan baca basmalah, minum dengan tangan kanan, tidak bernapas dengan dalam air, bernapas 3 kali, tidak minum langsung dari mulut, minum dengan posisi duduk. Nah ini walaupun minum dengan posisi duduk ini kemudian pernah sedikit dikritisi oleh Ustaz yang meninggal, Ustaz yang dari Arab meninggal. Nah, saya Al-Jabir, beliau katanya pernah ketahuan minum sambil berdiri. Nah, beliau berkata karena katanya ada satu saat Rasul juga katanya pernah minum dengan berdiri, tapi sekali-kali. Kemudian beliau praktekkan. Saya nggak tahu, belum baca sih kalau. Kemudian menutup bejana atau wadana ini Pak, kebiasaan buruk kita itu kalau kita punya bekas minuman atau makanan suka tidak ditutup. Nah, itu bahaya. Saya pernah dengar nih Pak, betul atau tidaknya saya kurang tahu. Kalau kita baru punya makanan yang masih hangat, mengeluarkan apa Pak? Mengeluarkan apa biasanya kalau makanan baru hangat itu atau minuman? Ada uapnya. Nah itu saya baru tahu. Menurut orang ahli spiritual katanya uap-uap yang keluar dari makanan itu biasanya makanan jin. Makanan jin. Oleh karena itu jangan kaget katanya kalau peternakan itu tempat buang kotorannya itu banyak jin karena di situ buang kotoran keluar itu ya kan gas-gasnya itu adalah makanan jin kan. Oleh karena itu kita dianjurkan menutup makanan menutup makanan supaya uap-uapnya itu ya tidak disamperin jin dan sebagainya. Tapi ya mungkin kadang-kadang ibu-ibu itu membuka uap itu supaya tidak tidak cepat amis atau apa gitu ya. Mungkin dibuka sendiri. Dan saya pernah punya kejadian menyebalkan. Jadi kita waktu itu sama istri lagi masak bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau enak ya. Dibukain tutupnya. Ketika mau makan udah ada yang berpaling di situ Pak, cicak gede. Karena jadi kita buka ada cicak lewat, masuk ke situ. Kejadian kedua saya alami Pak di salah satu warung bakso. Ya saya nggak sebutin nanti nggak datang lagi. Ketika saya mau makan, saya mau makan bakso, baru suapan pertama sudah ada yang berbaring yang kecil, cicak juga ternyata. Dugaan saya, jadi kan kalau si abang-abang bakso itu kan buah baksonya yang lagi mendidih itu ditutup ya. Nah, pas dia buka ada cicak lewat, gitu. Jadi kenapa harus ditutup seperti itu? Supaya tidak ada yang lewat kemudian masuk. Di antara itu sih bagus. Kalau mau mengeluarkannya panas berarti harus dibuka sedikit aja gitu biar asapnya keluar. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu berbahaya buat binatang yang lewat sehingga bisa merusak cita rasa makanan. Dikit lagi Bapak ya, kebersihan lingkungan juga penting. Ketika manusia menjaga lingkungan, alam akan membalasnya dengan kebersihan dan keindahan. Ketika manusia membuang sampah ke selokan, maka sungai akan membalasnya dengan banjir dan penyakit. Ketika manusia menebang habis pohon di hutan, maka hutan akan mengirimkan longsor hutan banjir. Jadi kita harus bersahabat dengan lingkungan Pak, karena kita berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita sakiti selokan dengan buang sampah, selokan akan menyakiti kita dengan banjir dan penyakit. Kalau kita menyakiti hutan dengan menebang pohon-pohonnya, hutan akan menyakiti kita dengan ngirim longsor dan banjir juga. Ya? Nah ini akibatnya ya, rusak, banjir. Nah sekarang jangan lupa dalam Islam itu ada namanya fiqhul bi'ah. Kalau Ustaz Rasul paham, namanya fikih lingkungan. Itu sudah tren dari dulu, kita baru tahu aja. Fikul bi'ah, jadi fikih lingkungan yang berasal dari Al-Quran misalnya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya dan selanjutnya. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ini adalah dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita itu harus mencintai lingkungan. Kadang-kadang kita suka ngiri sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, yang Islami kita, yang punya ajaran Islam kita, tetapi yang Islami justru mereka. Contohnya ini Pak, ini adalah desa paling bersih di dunia. Ini di mana? Desa Gioton, terletak di Overijssel, Belanda. Ini desa paling bersih. Desa paling bersih. Ya, desa paling bersih.
India terkenal dengan negara jorok ya. Apalagi kalau kita lihat film Slumdog Millionaire Pak ya. Slumdog Millionaire kan ada adegan ya. Ketika ada orang lagi buang air, ada artis siapa tuh yang datang dan turun dari helikopter. Nah, ini dia masuk ke WC-nya ya. Ada adegan itu jorok. Ternyata ada satu desa justru yang paling bersih di dunia itu di antara India. Yaitu namanya desa apa yang jadi susah ya? Mau Linong Meghalaya. Ini desa paling bersih. Dan yang paling fenomena juga yang pernah ke Bali pasti tahu ini. Desa Panglipuran. Pak Anto pernah kesini ya. Saya kemarin kesini. Ternyata memang bersih Pak. Bersih memang betul. Tapi ini rumah adat. Rumah adat. Coba mungkin kalau paguyuban kita dipakai komplek Villa Gading Permata jadi komplek paling bersih kayak keren juga ya. Seberboror. Ada sampah di situ aja, diacak-acak kucing. Diacak-acak kucing. Ya demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi intinya ketika kita ingin menjadi manusia itu pertama yang paling penting adalah memperhatikan fisik kita supaya kita bisa tetap sehat. Setelah itu baru nanti kita bicara lahir batinnya, setelah itu kita bicara agamanya. Jadi fisik juga menjadi bagian yang penting dari ajaran Islam. Kesehatan fisik juga menjadi bagian penting, menjaga kebersihan, tidur dan lain sebagainya. Itu juga menjadi hal yang pokok yang dibahas dalam ajaran agama. Itu saja. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan yang part kedua yaitu kesehatan rohaninya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.